Oke, so yo, halo guys, di video kali ini aku bakal share lagi di novel Black Showman dan pembunuhan di kota tak bernama. Hari ini aku berhasil baca bab 22 sampai 23. Nah, kali ini tuh ini menarik guys, ada sebuah clue besar nih yang bahkan aku sampai terbuka gitu pikirannya. Oke, aku gak bakal ceritain, aku intinya saja. Oke, jadi Mayo tuh akhirnya ketemu sama Momoko dan di sini kebalik. Sekarang Mayo yang menginterogasi Mayo. Mayo yang berinterogasi Momoko. Biasanya kan Mayo yang diwawancara sama polisi, sekarang dia gitu. Nah, di sini singkat cerita, Momoko itu cerita kalau misalkan dia tuh lagi hubungannya lagi kurang harmonis nih sama suaminya, yaitu Ryosuke gitu. Dan di sini juga terungkap kalau misalkan Ryosuke ini salah satu murid yang bisa dibilang paling dekat lah sama Pak Kamio Eiichi. Bahkan waktu SMP pun ketika Ryosuke ini kesusahan mendapat teman, Pak Kamio membantu sampai all in banget deh gitu, dan akhirnya berhasil. Memang Ryosuke jadi tidak dibully, tidak dijauhi, dia berhasil gitu. Nah, tapi yang menarik di sini adalah kedekatan Pak Kamio sama Ryosuke ini gitu, karena ini terlalu dekat banget itu. Bahkan di sini juga terungkap kalau misalkan Pak Kamio ke Tokyo itu untuk menemui Ryosuke, karena Ryosuke sama Momoko lagi ada masalah di rumah tangga yang disebabkan oleh corona gitu. Jadi ada suatu proyek besar yang Ryosuke itu pengen gitu, tapi gagal karena covid gitu. Karena kan semua terbatas ya, mau ketemu orang susah, mau kesini susah gitu kan. Jadi di situ terdampaknya. Dan karena hal itu Pak Kamio menemui Ryosuke di Tokyo gitu. Nah, di itu udah ada petunjuk besar nih. Kalau misalkan tetap pembunuhan ya, ini yang paling dekat ya aku simpulin yang paling cepat setelah baca gitu ya. Nah, jadi kemungkinan ketika Pak Kamio sama Ryosuke di Tokyo itu ketemu, ada salah satu murid yang mungkin memiliki masalah besar dibanding Ryosuke, tapi dia tuh melihat Pak Kamio bahkan setelah lulus tetap mendekati Ryosuke gitu. Nah, mungkin murid ini tuh iri karena dia tuh ngerasa dia tuh punya masalah lebih besar, tapi Pak Kamio tidak membantu gitu. Nah, karena di situ pelaku ini dia kesel bukan pulang ke rumah, tapi pulang ke rumahnya Pak Kamio. Di sini dia nunggu buat mau ngebunuh Pak Kamio. Cuman ketika selama perjalanan dia tuh ragu mau ngebunuh atau enggak, makanya dia tuh nggak bawa senjata sama sekali gitu. Karena menurut aku yakin kalau misalkan seseorang niat mau ngebunuh, pasti dia bawa senjatanya sendiri, pasti. Nggak pasti sih, tapi ya itu pikiran aku aja gitu. Nah, tapi ketika di rumah tuh dia kan stay mungkin selama perjalanan menuju ke rumah Pak Kamio dia tuh kayak ragu kan. Nah, ketika pikirannya udah sampai 70-30, ya udah deh aku nggak jadi ngebunuh. Nah, dia kan mau keluar tuh dari rumah, tetapi Pak Kamio udah datang, keburu udah ngelihat dia gitu. Hei, kamu ngapain? Terus akhirnya dia panik. Mungkin di sekitar dia cuma ada handuk, akhirnya dia mau niatnya mencekik si Pak Kamio, cuman karena niatnya ngancem ya, cuman karena panik Pak Kamio juga serangan jantung gitu. Jadi akhirnya dia meninggal duluan gitu. Jadi gitulah, secara motif ada, secara pelaku aku belum tahu siapa, tapi menarik sih. Oke, so this is Ray, just follow and bye bye, see you.